Oke guys, welcome to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Cryptocurrency market meningkat sebesar 2,35% ya, dengan global market cap sebesar 2,49 triliun. Di mana dalam beberapa hari terakhir dia stuck ya di daerah 2,3 something. Sekarang akhirnya sekalinya tembus dengan luar biasa besar ya. Kita bisa lihat Bitcoin akhirnya di kepala 61.000 lagi ya, di mana dia close di atas 60.000. Dan bahkan bukan hanya sekedar close di atas 60.000, close-nya pun strong close ya. Tepatnya close-nya di 61.669 US dollars ya. Ini sangat baik sekali untuk Bitcoin. Kenapa? Karena dia sudah semakin dekat dengan all time high dia. Hanya beberapa persen lagi bisa menembus all time high. Prediksi di mana akhir Oktober bisa 63.000 dolar ini menjadi sangat-sangat memungkinkan ya. Dan itu bukan hanya sekedar Bitcoin saja, tapi yang lain pun secara USD-nya meningkat semua ya. Rata-rata meningkat, ada juga yang enggak sih, tapi rata-rata sebagian besar meningkat. Ethereum bisa di atas 3.800 lagi, Binance naik sebesar 1,32%, Cardano naik sebesar 1,69%, dan seterusnya ya. Jadi overall it's very good for cryptocurrency market. Mungkin ada yang bertanya, kenapa bisa terjadi ini? Kenapa Bitcoin bisa loncat? Padahal kemarin-kemarin bisa dibilang sepertinya ada resisten yang cukup kuat di daerah sini, di daerah 59.000 ya kalau kita lihat di 4 hourly chart nih. Dia lumayan ngendet di sini, tapi tiba-tiba naik aja dengan mudah. Kenapa? Karena ternyata ada berita yang cukup membahagiakan. Berita apa? Dan ini dia. Beritanya adalah SEC sudah mengkonfirmasi bahwa pada minggu depan akan ada atau sudah akan dirilis Bitcoin Futures ETF. Ya, dan dimana seperti kalau kalian sudah mengikuti DCWT gue sebelum-sebelumnya, gue sudah pernah bahas mengenai ETF ini potensinya akan bisa membuat Bitcoin dan otomatis cryptocurrency market lainnya pun akan meningkat. Dan benar ternyata ya, peningkatan yang lumayan signifikan. Nah, kita bahas lebih dalam. Jadi nanti pada tanggal 18 Oktober akan ada Bitcoin Futures ETF pertama di Amerika Serikat. Dan itu adalah milik ProShares. Jadi tanggal 18 Oktober punya ProShares akan rilis. Dan pada tanggal 19 Oktober besoknya itu akan ada Invesco dan juga selanjutnya juga di tanggal 25 Oktober itu akan ada VanEck dan Valkyrie Bitcoin Strategy ETF. Jadi nggak hanya satu, tapi beberapa ETF. Nah, mungkin ada yang bertanya nih, loh bro emang kenapa sih ETF kenapa penting? Gitu ya. Nah, ini penting karena ETF itu akan membuka Bitcoin untuk para institusi investor yang lebih besar lagi gitu. Atau mungkin lebih tepatnya akan semakin banyak orang yang invest in Bitcoin. Kenapa? Karena gini, seperti yang gue pernah bilang sebelumnya, seperti financial advisor dan beberapa institusi-institusi besar, itu by law susah untuk membeli Bitcoin atau cryptocurrency lainnya. Oh, ya mungkin dalam kasusnya lebih tepatnya Bitcoin. Kenapa? Karena Bitcoin ini dianggapnya kurang terregulasi. Dan secara hukum ribet untuk mereka bisa memegang Bitcoin dalam ledger mereka gitu atau dalam pembukuan mereka begitu. Nah, tapi dengan adanya Bitcoin ETF ini secara regulasi sangat jelas. Jadi buat mereka yang tadinya belum bisa terpapar atau kok terpapar ya lebih tepatnya kalau Inggrisnya letter expose dengan Bitcoin, itu sekarang mereka bisa dengan cara membeli ETF dari Bitcoin. Itu bisa dari ProShares, bisa dari Invesco, bisa dari VanEck, bisa dari Valkyrie, dan seterusnya. Dan bahkan juga nanti 1 November ada juga katanya Galaxy Bitcoin Strategy ETF juga. Jadi banyak ETF. Nah, otomatis saat terjadi adopsi yang lebih banyak, apalagi di skala institusi, harga Bitcoin akan naik. Yes. Ya itu memang kayak gimana ya, ya demand-nya naik, supply-nya stay bahkan terus berkurang, ya otomatis harga pasti naik. Oke, dan Bitcoin dominance akhirnya menembus MA200 di daily ya. Seperti yang gue bilang sebelumnya, ini menjadi resisten dan benar ternyata turun. Tapi karena Bitcoin ETF ini beritanya sangat wow, luar biasa ya diterimanya oleh markets, dia naik dan menembus di daily di MA200 ya. Nah, mungkin ada beberapa yang bertanya, loh ini Bitcoin dominance naik, tapi kok altcoin nggak merah? Nah, jadi gini, banyak mungkin yang salah paham. Ini di sini adalah evaluasi dengan apa?
USD atau US dollars. Jadi saat Bitcoin dominance naik, nggak berarti altcoins itu pasti akan merah terhadap dolar. Nggak pasti, nggak selalu. Yang pasti adalah apa? Against BTC pasti akan merah. Contohnya seperti ini. Di sini jelas kan, naik dengan luar biasa tinggi nih Bitcoin dominance. Kita lihat di ETH BTC. Ini adalah pair antara Ethereum dengan Bitcoin. Kita lihat apa yang terjadi. Turun. Evaluasinya turun. Nah, jadi ini sebenarnya. Yang udah pasti adalah evaluasi dengan Bitcoin. Jadi saat gue ngomong, Bitcoin dominance naik, maka Bitcoin akan outperform altcoin adalah seperti ini. Di dolarnya mungkin saja naik. Begitu. Jadi makanya saat Bitcoin nge-pump gitu ya, dan Bitcoin dominance naik, nggak berarti si altcoins Ethereum, Binance, Cardano ini akan merah secara dolarnya. Nggak pasti seperti itu. Tapi yang pasti adalah apa? Dia merah against BTC. Gitu ya. Jadi jangan sampai salah paham. Jadi andaikan Bitcoin naik pun secara dolar gitu ya, BTC USD naik, nggak berarti ada USD, Ethereum USD dan lain-lain akan turun. Nggak seperti itu. Yang pasti turun adalah misalnya Ethereum BTC, ada BTC, itu pasti turun kalau Bitcoin dominance naik ya. Oke, dan selanjutnya kita akan membahas mengenai Bitcoin. Dimana kalau kita lihat di daily-nya, dia berhasil close dengan bagus ya, dengan sangat baik. Dia close kemarin di 61.669 dolar. Ya. Jujurnya gini, andaikan mungkin berita ETF dari Bitcoin ini nggak rilis gitu ya, atau belum ada konfirmasi dari SEC, kemungkinan besar polanya tuh akan seperti yang gue bahas kemarin ya, tertahan di daerah sini di 60 ribuan dan dia turun lagi, baru dijemput oleh MA20 di daerah sini ya. Tapi ternyata tidak seperti itu, karena berita Bitcoin ETF ternyata diterima sangat baik oleh markets. Tapi still, sekarang berarti yang kita tunggu adalah MA20. Jadi untuk kalian yang ingin mencicil Bitcoin, ada dua kemungkinan ya. Sebenarnya ada tiga sih ya, nanti dua dulu nih, biar gampang. Yang pertama adalah dijemput oleh MA20. Jadi Bitcoin akan konsolidasi daerah sini, nggak terlalu naik, nggak terlalu turun, dan MA20-nya mendekati pelan-pelan, akhirnya yang terjadi adalah apa? Dia terpantul dan naik. Itu yang pertama. Atau yang kedua bisa saja seperti ini. Bisa saja yang terjadi adalah Bitcoin koreksi dulu. Dia koreksi menembus 60.000 dolar lagi dan terpantul di MA20 juga yang mendekati di waktu bersamaan. Ya, gitu. Itu kurang lebih untuk Bitcoin. Jadi pantulannya sebenarnya enaknya di 20-an. Dan kalau bisa, lebih baik lagi adalah MA20-nya mendekati sampai menjadi confluence dengan si support di 60.000 yang tadinya resisten ya, berubah menjadi support. Kalau sampai terjadi seperti itu, it's really bullish untuk Bitcoin. Karena yang tadinya support yang tadinya resisten di 60.000 berubah menjadi support ya. Itu kurang lebih untuk Bitcoin. Dan BNB, lagi-lagi ternyata BNB mengejutkan kita, di mana kita terlihat sudah seperti ingin koreksi kemarin, ternyata enggak, dia belum mau terkoreksi ya. Jadi kita bisa lihat dengan jelas di 4 hourly chart terutama ya, dia ini tertahan oleh MA20. Gitu. Jadi ini skenario yang mungkin kalau gue sedikit bahas kayak di BTC nih. Skenario pertama, di mana MA20-nya menjemput. Jadi kalau MA20 menjemput kurang lebih seperti ini. Dia konsolidasi daerah sini, MA20 menjemput dan terpantul lagi. Itu bisa menjadi kondisi yang terjadi di BTC ya, itu kondisi pertama. Nah, untuk BNB sekarang adalah tembok selanjutnya itu di harga 505 dolaran sekitar situ ya. Atau lebih tepatnya di resisten Fibo di sini. Di mana sebenarnya ini sudah dites pada kapan nih? Agustus lalu, tapi tertahan dan hajar juga flash crash Bitcoin ya. Jadi sampai sekarang dia baru mau coba untuk retest lagi. Nah, kalau kita lihat di 4 hourly chart-nya, bisa dibilang ada kemungkinan bisa koreksi. Dan koreksi kemana? Koreksinya bisa kemungkinan ke daerah 50 sini. MA50, yaitu di 438 dolar. Karena kalau kita lihat di sini ada sepertinya resisten di prior top di sini ya. Walaupun ini short term ya, kita lihat ya. BNB ada kesulitan momentum untuk bisa menembus prior high dia nih. Jadi ada possibility BNB ada koreksi. Dan kalau sampai dia koreksi, terdekat adalah di daerah sini. Di 438 dolar gitu ya.
Jadi itu kurang lebih untuk Binance. Untuk kalian yang ingin tambah posisi mungkin saja bisa apabila yang pertama, kalau andaikan dia turun, berarti bisa di MA50 di sini nih, terpantul di sini. Bam. Nanti kemungkinan MA50 juga akan naik sedikit lah, mungkin ke 4 450 4 ya mungkin ke 445-an mungkin ya akan naik sedikit. Atau yang kedua, andaikan dia berhasil nge-break dari si resisten ini, ya berarti tunggu sampai ada pantulan lagi di MA20. Gitu ya. Jadi itu kurang lebih untuk BNB dan overall secara movement BNB is doing very well. Tapi keep in mind juga bahwa dia di daily-nya dengan MA terdekat atau support terdekat itu sekarang 11% gitu ya. Jadi bisa nggak ada kemungkinan dia koreksi dulu sampai ke daerah situ gitu. Ke daerah mungkin 430 sampai 420 dolar. Ada kemungkinan gitu ya. Jadi itu kurang lebih untuk BNB. Jangan lupa untuk manage your risk ya. Polkadot. Kita bisa lihat dia kemarin ternyata sesuai dengan dugaan gua, dia mulai turun koreksi. Tapi yang gilanya mungkin karena momentum dia terlalu kuat ya. Nggak sampai kena MA20 sudah mantul lagi. Dia udah pengen naik lagi sendiri ya. Nah, tapi buat gua pribadi sekarang kalau Polkadot lu ingin tambah posisi masih terlalu overextended ya. Dari MA20-nya di daily overextension-nya itu sebesar berapa nih? sekitar 28%-an. Jadi menurut gua untuk sekarang Polkadot jangan lu tambah posisi. Menurut gua masih akan terjadi koreksi. Cuman tertunda saja di sini ya, karena momentum dia yang cukup kuat. Jadi buat gua yang paling kalau lu udah kebelet pengen beli Polkadot nih gitu ya. Paling cepat itu adalah lu nunggu pantulan di 20. Jangan beli di daerah sini, udah pasti jangan. Gitu ya. Dan lebih bagus lagi kalau lu beli ada confluence antara si MA20 ini dengan si harga di sini, $40 lebih 99 sen. Kalau terjadi seperti ini, pantulan seperti itu gitu ya. Berarti ini menunjukkan bahwa tadinya ini resisten, kan warnanya merah nih, resisten. Kalau terpantul di daerah sini berarti dia berubah menjadi support. And that's very good for Polkadot gitu ya. Jadi kurang lebih itu untuk Polkadot, tapi ingat andaikan lu beli di daerah sini itu still overextended ya. Di sini masih cukup jauh, 20 something persen. Jadi masuknya lebih ke agresif. Kalau lu beli di pantulan MA20 di sini ya. Jadi ingat selalu manage your risk. Kalian harus ngerti saat kalian masuk ke satu market, kalian harus ngerti resiko dan rewardnya, gitu ya. Jadi itu kurang lebih untuk Polkadot. Dan Ethereum, dia kemarin berhasil menembus resisten Fibo ya, di mana dia sekarang sedang mau retest prior top dia atau previous top dia ya. Nah, seperti yang gua kasih mark di sini. Jadi resisten atau tembok selanjutnya dari Ethereum yang harus dia taklukkan adalah $3.946 ya. Dan kalau kita bisa lihat secara momentum bagus, Ethereum melakukan pergerakan yang sangat bagus menurut gue ya. Dan cukup berbeda dibandingkan dengan yang sebelumnya gitu ya. Kalau sebelumnya dia naik mungkin terlalu cepat gitu. Mungkin terlalu cepat dan akhirnya saat crash dia secara support kurang dekat. Nah, sekarang ada support tambahan di daerah sini di $3.621. Jadi Ethereum in theory sekarang harusnya bensinnya bisa cukup untuk bisa menembus $3.946. Nah, kalau kita lihat di 4 hourly chart-nya, dia ini sekarang sedang setelah breakout dia sedang mencari support selanjutnya. Dan MA20 sekarang sudah semakin dekat. Jadi, untuk kalian yang ingin tambah posisi atau nyicil lebih tepatnya, nyicil, itu kita bisa tambah apabila terpantul dengan MA20. Nah, ada dua skenario. Skenario pertama adalah MA20-nya mendekati dan pelan-pelan harga akan terpantul. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa saja harga dari Ethereum-nya turun dulu. Turun dan terpantul di sini. Jadi intinya adalah sekarang yang harus kita lihat adalah MA20 di 4 hourly chart. Apabila Ethereum terpantul di situ, ada kemungkinan momentumnya cukup untuk menembus $3.946 dan arguably mungkin bisa menembus $4.000 pada hari ini ya. Jadi untuk kalian yang ingin ambil posisi di Ethereum atau nyicil nih posisi Ethereum, karena secara historically Ethereum walaupun gak selalu tapi cukup sering di kuartal 4, walaupun biasanya tetap kalah dengan Bitcoin, dia performanya lebih baik dibandingkan dengan altcoins lain. Gitu ya. Jadi untuk kalian yang ingin stack Ethereum,
bisa apabila dia terpantul oleh MA50 di 4 hourly chart. Nah, jadi itu kurang lebih untuk Ethereum. Dan Cardano, berita bagus untuk Cardano. Akhirnya Cardano berhasil menembus MA20 ya. Menaklukkan si tukang pukul. Tapi belum bisa dibilang, oh Cardano ini sudah siap untuk ngepump. Belum pasti ya, belum ada kepastian. Tapi yang pasti ini adalah small step dia untuk bisa naik ke atas. Gitu ya. Kalau terus terpukul ya pasti nggak bisa naik gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat dia bukan hanya menembus MA20, tapi menembus juga resisten di 2 dolar lebih 19 sen ya, yang warna biru ini ya. Jadi overall, it's good. Daily close-nya good menurut gue ya. Nah, buat kalian yang ingin nambah atau nyicil posisi Cardano gitu untuk long term ya, ini spesifik untuk long term. Kalau short term menurut gue secara risk rewardnya nggak terlalu menarik untuk Cardano. Nah, untuk long term, kalian bisa tambah limit buy di 2 dolar lebih 19 sen. Kenapa? Karena biasanya dia akan retest lagi ke daerah sini. Dan kalau di 4 hour chartnya cukup jelas bahwa dia masih ketahan oleh MA200. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Limit buy di 2 dolar 19 sen. Dan keep in mind juga bahwa 200 ini cukup menjadi cukup menjadi resisten yang menyebalkan untuk Cardano ya. Sudah dalam beberapa, udah berapa lama ya? Terakhir dia tembus MA200 itu di sini. Di tanggal 8 September. Sudah lama, sebulan lalu lebih ya. Jadi sebenarnya kalau mau ngomong, konfirmasi Cardano ini sangat baik apabila dia berhasil menembus MA200 di 4 hourly chart ya. Menembus MA200 dan bukan cuma menembus, tapi dia retest MA200. Jadi bentuknya gini kurang lebih ya. Dia tembus, dia naik, turun lagi dulu, dan mantul lagi di MA200. Jadi si MA200-nya gini ya bentuknya. MA200-nya bentuknya seperti ini. Dia pelan-pelan naik, dan seperti itu. Gue bikin warna beda nih, biar kebayang. MA200 ini merah, set. Dia terpantul seperti ini. Nah, itu yang terbaik untuk Cardano. Karena kenapa? Seperti yang kita lihat di sini ya, 200 ini cukup menjadi resisten yang menyebalkan ya. Satu, di sini bahkan nggak kena, udah dua, dan terus turun kepukul oleh MA200. Jadi apabila Cardano bisa melakukan movement seperti ini, it's doing really good. Ya, it's very bullish for Cardano kalau bisa seperti itu. Tapi ya kalau buat kalian yang ingin cicil sih ya sudah lah ya, taruh saja di daerah sini. Taruh saja di daerah 2 dolar lebih 19 sen. Kalau untuk short term trade atau medium term ya medium lah ya. Itu kalau sudah terjadi konfirmasi nembus 200 dan terpantul di 200 ya. Jadi itu kurang lebih untuk Cardano. Oke, dan selanjutnya Avalanche atau AVAX ya. Jadi AVAX ini masih dalam tanda kutip galau ya. Dia masih belum berhasil menembus MA50 walaupun kemarin sempat tuh nge-wick, tapi ternyata wicknya nggak ya cuma jadi wick saja, nggak cukup kuat untuk bisa menembus 50. Nah, sekarang untuk Avalanche sebenarnya paling bagus adalah dia bisa menembus 50 dulu di daily. Ya. Setelah itu ya baru pelan-pelan 20 gitu. Dan 20 pun itu tetap bisa menjadi satu permasalahan juga gitu ya. Jadi sekarang yang paling penting Avalanche tembus dulu 50 di daily. Close di atas 50 ya tepatnya, bukan cuma sekedar wick. Nah, kita lihat di 4 hourly chart sebenarnya not bad. Dia sudah membuat pola ini. Dia membuat higher high, higher low, higher high, higher low. Nah, sekarang pertanyaan apakah dia bisa membuat high yang lebih higher gitu, seperti ini gitu. Atau dia akan close atau akan membuat bisa dibilang membuat higher low. Nah, kalau membuat higher low, nah itu nggak bagus untuk AVAX ya. Jadi PR dia adalah dia harus bisa close di 4 hourly chart menembus dari angka sini. Harus bisa close di atas dari 57 dolar 90 sen ya. Close ya. Close. Jadi bentuknya seperti ini. Dia akan naik nembus dari sini. Set. Otomatis dia ada dua resisten ya. Yang pertama adalah resisten dari si ya previous high sendiri gitu. Lalu ada juga MA50 plus juga diperparah dengan Bollinger gitu ya. Jadi kalau seandainya dia bisa close di atas dari itu semua, ini harusnya menjadi momentum yang cukup baik untuk Avalanche bisa menyelesaikan PR dia di daily, yaitu menembus MA50 ya. Jadi itu kurang lebih untuk Avalanche, dan kalau sekarang sebenarnya menurut gue pribadi ya, nggak terlalu bagus untuk kita nambah dulu nambah posisi, apalagi kalau short term ya, karena secara trennya belum terbentuk untuk dia bisa ada momentum cukup ke atas gitu ya.
Jadi apabila kalian ingin tambah posisi, menurut gue lebih baik tunggu dulu sampai di daily-nya menembus 50, dan bukan cuma menembus, tapi membuktikan bahwa 50 ini menjadi support ya. Jadi untuk Avalanche, balik lagi masih wait and see menurut gue. Oke, dan kalau kalian mungkin sadar pada hari ini DCWT kita bahas lebih sedikit coins-nya, kita hanya bahas 6, biasa kita bahas 9. Jadi gini, gue sudah putuskan, lebih efektif kalau kita bahas lebih sedikit ya. Jadi kemungkinan ke depan, DCWT kita akan mungkin 5 sampai 6 saja kripto yang akan kita bahas. Nah, jadi buat kalian yang ngerasa kayak, waduh kok yang kripto favorit gue nggak ada nih. Nah, kalian bisa voting nanti di community. Kita akan coba untuk, ya kalau bisa tiap hari kita update apa yang lu pengen kita bahas gitu ya. Karena jujur, kalau 9 biji itu gua rasa ya nggak terlalu mendetail per satu pairnya gitu. Nah, kalau kita bisa pairnya lebih sedikit, itu bisa lebih detail dan bisa lebih bisa lebih bagus lah menurut gua ya. Jadi itu kurang lebih untuk DCWT kita pada hari ini ya. Oke guys, sekian dari segmen Daily Charting with Toshi. Apabila segmen ini bermanfaat, boleh share dengan teman-teman dan jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, dan see you on the next videos.